faith is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I pray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed and you won't start now. Shalom semua. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan baru, bulan September, dan kita memiliki tema yang baru pada bulan ini, yaitu When Under Pressure, ketika berada di dalam tekanan. Dalam musim kehidupan ini sering sekali kita dihadapi dengan berbagai persoalan, dengan berbagai keadaan yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita berada di dalam tekanan yang luar biasa. Dan sering sekali kita merasa tidak ada jalan keluar, kita merasa stuck. Nah, hari ini kita akan belajar cuma 2 poin, bagaimana kita bisa tidak salah langkah ketika kita berada di dalam tekanan. Nah, poin pertama, when under pressure, what should we do? Bagaimana supaya tidak salah mengambil langkah saat dalam tekanan? Pertama, when under pressure, don't go too far. Ketika di dalam tekanan, jangan berlari atau pergi terlalu jauh. Kita sama-sama baca dari 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Saya mengajak kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah dia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah dia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Daud sedang melarikan diri dari Saul. Kenapa? Intinya karena Saul ingin membunuh Daud. Mengapa Saul ingin membunuh Daud? Karena pada saat itu pamor, popularitasnya Daud itu semakin meroket. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi si Saul akhirnya merasa insecure, merasa jealous, dan akhirnya dia mau membunuh Daud. Nah, apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan adalah dia melarikan diri. Dan dari cerita tersebut kita tahu Daud melarikan diri ke kota Gat, yaitu kota di mana musuhnya sendiri berasal, Goliat. Jadi kita tahu Goliat si raksasa itu berasal dari Gat. Kenapa si Daud ini memilih kota Gat? Karena kota Israel, seluruh
daerah di Israel itu sudah dikuasai oleh Saul. Jadi dia berharap bahwa ketika dia melarikan diri ke kota musuh yang paling jauh, nggak akan ada yang mengenal dia, nggak ada yang mengenal Daud. Tapi ketika dia tiba di kota Gad, kita tahu bahwa ada yang kenal sama si Daud dan akhirnya si Daud dibawa ke hadapan Raja Gad. Daud dikatakan di sini dia berpura-pura gila, orang sakit ingatan. Hebat ya, maksudnya orang-orang raja yang sudah dipakai diurapi Tuhan secara luar biasa bisa bersandiwara, bisa pura-pura hilang ingatan, bisa menjadi orang gila itu karena terpaksa. Kalau dia nggak begitu dia bisa dibunuh, karena dia dulu yang membunuh si Goliat. Orang-orang di kota itu pasti nggak senang. Nah akhirnya dia pura-pura gila dan taktik ini berhasil nggak? Berhasil, tapi repot ya. Makanya terkadang di dalam kehidupan kita itu kita pikir sesuatu yang aman, sesuatu yang kita pikir aman, yang pastilah nggak ketahuan, pastilah nggak dibunuh. Tapi ternyata dari situ bisa menjadi tempat yang tidak aman. Itu aku ingat cerita Abraham dan Lot. Abraham dan Lot memiliki banyak ternak, sehingga tanah yang mereka tinggali itu sudah nggak cukup lagi untuk mereka berdua. Dan akhirnya kita tahu ada sedikit perselisihan ya antara Abraham dan Lot. Tapi Abraham mengalah gitu. Abraham mengalah, Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Kamu pilihlah tanah yang mana yang kamu mau. Ada Kanaan, ada Sodom. Nah Abraham ini pamannya Lot gitu loh. Jadi secara usia, secara senioritas, secara status itu lebih tinggi. Tapi dia mengalah. Dia berikan pilihannya kepada Lot. Dan kita tahu akhirnya Lot pilih yang Sodom. Kenapa? Karena Sodom itu secara luar itu terlihat lebih megah. Mungkin ada residensial yang elit, ada air, katanya dikatakan ada air yang airnya lebih bagus, lebih jernih di situ, lebih berlimpah. Nah kelihatan aman ya kan, Lot ini memilih Sodom. Tapi yang akhirnya kita tahu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan penduduk. Kita tahu Sodom itu terkenal dengan LGBT, dengan penyimpangan seks, dengan pesta-pesta pora, dan akhirnya Lot kehilangan semua. Istrinya meninggal, ya kan, menjadi tiang garam, dan dikatakan sampai Lot ini menyerahkan anak laki-lakinya untuk prostitusi dipakai. Karena pada saat itu ada dua malaikat, ini potong singkat ya, ada dua malaikat yang good looking, itu datang di kota Sodom, dan rakyat-rakyat ini mau memakai malaikat itu, mau tidur dengan para malaikat itu, tapi para malaikat itu akhirnya disembunyikan di rumah Lot, dan akhirnya Lot sampai bilang, udah ini anakku pakai aja. Sampai segitu parahnya moralitas di Sodom, makanya Tuhan menghancurkan. Dan akhirnya kita tahu istrinya meninggal, rumahnya Lot juga habislah intinya. Apa sih pelajaran yang kita bisa ambil? Pilihan yang terlihatnya aman, yang terlihatnya menguntungkan secara materi, belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan. Kadang Tuhan lebih menuntun kita ke tempat yang sepertinya kurang menarik di mata dunia. Tapi kalau itu yang dari Tuhan, itu akan ada berkatnya Tuhan. Amin. Intinya apa sih? Intinya ketika kita berada di dalam tekanan, ketika kita harus mengambil keputusan, jangan kita lari terlalu jauh, tapi kita harus lari ke Tuhan. Kita harus tanya Tuhan, langkah apa yang harus kita ambil. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Karena apa yang kita lihat aman belum tentu itu yang aman dan yang terbaik. Aku juga pernah cerita, aku pas baru tamat kuliah, aku dihadapkan juga dengan beberapa pilihan pekerjaan. Ada pilihan company yang internasional seperti kalau pernah dengar ada PwC, ada Deloitte, itu perusahaan accounting yang top chair lah di dunia. Nah secara logika adalah keputusan yang paling aman untuk aku ambil adalah di perusahaan itu perusahaan impian semua graduate. Pokoknya kalau kita tamat accounting mesti dapat kerja di situ supaya masa depan kita terjamin. Katanya kalau kita punya pengalaman di perusahaan internasional itu, maka
kita akan dibuka lagi peluang-peluang ke depannya. Tapi apa yang terjadi? Aku udah apply sana, udah apply sini, yang internasional, itu aku nggak dapet. Sepertinya jalannya ditutup. Dan aku mulai sedih, aku mulai bergumul. Mengapa? Nggak ada loh yang salah dengan aku. Aku berprestasi, ya. Aku punya pengalaman kerja, pengalaman internship. CV aku gemilang, nilai aku bagus. Kok kesempatan interview nggak dapet gitu. Aku pelayanan di gereja. Tuhan, apa sih salahku? Nah, akhirnya aku dapatlah perusahaan yang kecil di tepi pantai. Cuman bertiga kita, resepsionis, bos, dan aku. Di tepi pantai, di Petoni, di Wellington. Nah, tahu nggak, kerja cuman 7 bulan, bosnya sayang banget sama aku, dan akhirnya sponsorin PR ke aku cuman 7 bulan, dan pekerjaannya itu gampang banget. Gampang banget, aku ngerasa orang yang nggak kuliah pun bisa gitu. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan kasih aku PR 7 bulan. Aku tahu teman-teman aku semua yang udah masuk perusahaan yang keren-keren itu masih belum dapat gitu, masih stres bergumul di pekerjaannya. Nah, akhirnya setelah aku bekerja di situ, di jenjang karir aku mendapat akhirnya kesempatan bekerja di perusahaan internasional yang aku damba-dambakan itu, yang aku harapkan. Tahu nggak, aku cuman kerja 2-3 bulan. Udah, terus aku telepon recruitment agency, aku bilang, aku nggak tahan loh. Stres, banyak overtime. Travelnya sih seneng, aku jadi auditor hari itu. Jadi banyak travel, kita ke winery, kita audit winery, kita audit perusahaan otomotif. Jadi kalau kita audit itu dapat mobil-mobil yang bagus pas kita audit. Nah tapi aku nggak suka gitu, it's not me. Dan akhirnya aku bertahan cuman 9-10 bulan, habis itu aku cabut. Dapatlah kerjaan sekarang yang lebih santai. Tapi gitu loh, Tuhan itu paling mengerti kita ya. Kalau coba bayangin, kalau aku baru tamat, aku langsung dikasih yang stres gitu. Mungkin dengan mental kapasitas aku yang masih cetek, yang masih belum terlatih, aku akan pulang. Aku bilang, Papa, Mama, aku sudah tidak tahan. Aku balik ke rumah. Nah, tapi itulah Tuhan, Tuhan paling mengerti. Tuhan paling mengerti setiap kita. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, mungkin Tuhan paling mengerti. Kalau sekarang dijawab, mungkin dia nggak akan bisa, malah jatuh, bukan malah memberkati. Nah, kita di iCare juga sering banget banyak yang bahas tentang ChatGPT ya. Kita banyak anak-anak muda, banyak mungkin anak-anak muda sih actually makin banyak mau mengambil keputusan hidup, mau membeli barang, nanya ChatGPT. Mau warna apa ya paling bagus? Ini mau beli yang mana ya? Semua tanya ChatGPT gitu. Nah nanti kita ikutin juga yang ChatGPT bilang, oh, oke, menurut aku kamu cocoknya ambil pekerjaan yang ini. Menurut aku kamu cocoknya ambil warna ini misalnya. Nah tapi yang logis, kembali lagi aku cuma mau ngomong yang logis itu belum tentu dari Tuhan gitu loh. Kalau aku tadi, aku interview sama ChatGPT, aku bilang aku mau ambil pekerjaan yang mana ya? Yang internasional atau yang lebih kecil? Mungkin ChatGPT pada saat itu bakal bilang, iya udah bener kamu ambil yang internasional. Supaya nanti masa depan kamu bagus, banyak options. Tapi Tuhan sering sekali berkata bertentangan dengan logika manusia. Nah, Tuhan itu juga sudah memberikan institusi utama di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Ketika kita ada di dalam tekanan, ada masalah besar, jangan lari dari keluarga kita. Ada orang malah memilih mungkin lari atau enggak terbuka sama keluarganya. Tapi Tuhan justru taruh keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, supaya kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling mendoakan satu sama lain. Mungkin beberapa dari kita juga mungkin sudah tidak punya keluarga atau tidak memiliki keluarga utuh.
Tapi itulah peran dari gereja, peran dari komunitas iCare di mana kita bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain. Di iCare kita yang anak muda selama beberapa minggu ini kita juga secara nggak langsung kita bahas tentang menghadapi tekanan. Dan aku diberkati banget terutama dengan sharingnya dari Kristal dan Yersi kemarin. Si Kristal dia juga ngomong ketika dia menghadapi tekanan, itu yang dia lakukan adalah dia masuk ke dalam doa. Jadi dia doa, dia masuk ke dalam kamarnya, dia doa dan dia mendengar suara Tuhan. Kemarin Pastor Tulus juga ngomong tentang Shema selama beberapa minggu ini yang sangat memberkati kita. Jadi Kristal ini sharing bahwa ketika dia ada masalah, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia berdoa, dan dia bilang, di dalam dia 30 menit berdiam diri, cuman gak berdoa, cuman mendengar suara Tuhan, diam aja. Tuhan itu seperti merefill pokok-pokok doa yang tadi dia ajukan ke Tuhan, itu seperti satu-satu dijawab sama Tuhan, dikasih hikmat dari Tuhan. Itu sangat memberkati. Kadang kita sering sekali ya, ketika dalam tekanan kita bukannya berdoa, tapi kita malah mungkin tanya ChatGPT atau kita malah Google dulu. Tapi itu adalah sebenarnya salah satu cara yang paling akurat sebenarnya, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka hikmat dari Tuhan itu akan muncul. Nah Yersi juga ngomong kemarin, sangat memberkati kesaksian Yersi. Yersi juga mengalami banyak tekanan dalam hidup. Yersi sempat rumahnya kebakaran. Dan Yersi juga sempat papanya meninggal dan akhirnya Tuhan berkati Yersi sampai dia sekarang bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Yersi juga yang Yersi ajarkan, yang share ke kita adalah kita mesti percaya sama Tuhan gitu. Percaya kalau Tuhan udah pernah bantu keluarga Yersi pas kebakaran gitu. Kedepannya apalagi gitu yang kita kejar. Apalagi yang kita khawatirkan gitu. Kalau dari masalah-masalah yang kita sudah alami di masa lampau, Tuhan sanggup dan Tuhan sudah menunjukkan Dialah Tuhan. Maka ke depannya kita nggak perlu khawatir, amin. Berapa banyak dari kita yang lupa gitu akan kebaikan Tuhan, akan campur tangan Tuhan. Mungkin dari kita ada yang harus raise anak yang mungkin rewel, anak yang tidak patuh sama orang tua, mungkin anak yang problematik. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun, anak itu tumbuh menjadi anak yang sayang sama orang tua, anak yang berhasil. Terus sering gak kita flashback, lah gimana ya kita bisa memiliki kekuatan itu untuk raise anak-anak yang sepertinya impossible gitu untuk dia menjadi orang yang berhasil, tapi toh akhirnya berhasil juga. Mungkin ada beberapa dari kita yang terlilit hutang yang luar biasa yang mungkin harus terancam rumahnya tersita atau bisnisnya terancam. Tapi setelah berdoa, berpuasa, segala macam, akhirnya kita bisa melihat ada tangan Tuhan. Nah seringkali kita itu lupa. Itu yang membawa saya ke poin kedua. When under pressure, do not forget who you are. Ketika berada di dalam tekanan, jangan kita melupakan siapa diri kita. Kita ini adalah, remember who you are. We are a child of God. Kita adalah anak Bapa di surga. Bapak di dunia ya mungkin bisa gagal. Mungkin Bapak di dunia ini Bapak kita udah gak ada lagi mungkin di dunia ketika kita berseru. Tapi jangan lupa, kita masih ada Bapa di surga. Jangan lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali karena kita ini sering lupa akan kebaikan Tuhan, bawaannya kita itu jadi apa? Khawatir. Ada masalah sedikit, kita langsung khawatir seperti gak ada hari esok. Tapi coba kita flashback. Ini adalah satu kebiasaan yang baik gitu. Kita harus flashback. Apa sih yang Tuhan udah lakukan? Seperti yang tadi, mungkin ada yang terjerat hutang. Mungkin dulunya kita untuk menyediakan makanan,
di atas meja itu pun gak bisa gitu. Tapi puji Tuhan sekarang kita bukan cuma bisa menyediakan makan di meja, kita bisa makan luar, ya kan. Mungkin dulu kita mau jalan-jalan itu nggak bisa gitu loh. Kita bisa survive seminggu bayar bill aja udah bersyukur. Tapi sekarang Tuhan kasih berkat lebih. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa rekreasi, ya kan? Tapi seringkali ketika Tuhan udah berkati kita, berikan kita kenyamanan, kita bukannya bersyukur, tapi malah khawatir, tamak, apa Kak Fani? Apa? Komplain, mengeluh. Nah ini seperti cerita bangsa Israel. Bangsa Israel ini orangnya paling pikun gitu loh, suka lupa. Masih ingat cerita bangsa Israel itu mengalami banyak sekali kuasa Tuhan. Kalau kita ingat bangsa Israel sudah mengalami 10 tulah ya, dia dibawa Tuhan keluar dari perbudakan, dari Mesir, keluar ke tanah perjanjian, mereka udah lihat semua, mereka bukannya belum lihat, mereka sudah lihat. 10 tulah dilalui, laut dibelah sama Tuhan, mereka udah lihat semua. Tapi apa yang mereka lakukan akhirnya? Mereka lupa ketika Musa suruh mereka nunggu, kamu tunggu ya, aku mau ke gunung menerima mandat dari Tuhan, 10 perintah Allah, loh batu. Yang mereka lakukan apa? Mereka nggak sabar, mereka nunggu lama banget, ini Musa kok lama banget, dan mereka mungkin berasumsi Musa mungkin udah meninggal gitu loh. Dan yang mereka lakukan, mereka membangun patung lembu emas. Gila enggak? Bangsa Israel yang sudah mengecap sendiri mujizat Tuhan, mereka udah lihat dengan mata kepala sendiri gimana laut itu bisa terbelah. Mereka sudah melihat sendiri tula-tula, ada belalang, ada katak, sampai anak-anak sulung terbunuh. Dan akhirnya mereka keluar, mereka sendiri yang udah melihat itu bisa lupa loh. Bisa lupa, itulah kita manusia, suka lupa. Dan akhirnya kita tahu Tuhan itu marah besar. Karena mereka membangun patung lembu emas, Tuhan marah besar dan akhirnya banyak yang mati dari kejadian itu. Oleh karena itu kita jangan lupa, kita ini anak Tuhan ya. Kalau kita ngomong tentang, kalau kita melihat keadaan ekonomi, melihat keadaan resesi, atau melihat keadaan kita itu jangan seperti orang yang gak punya Tuhan gitu loh. Seperti orang dunia bawaannya komplain mulu, aduh suku bunga naik nih, aduh lagi susah nih, lagi krisis, lagi banyak pengangguran. Kita jangan loh biasakan ngomong gitu, aduh lagi gak punya duit. Aku orangnya itu padahal paling perhitungan. Tapi aku dari mulut aku, dari dulu itu aku gak pernah komplain, lagi susah nih, lagi kurang, gak pernah loh. Karena aku tahu perkataan itu punya kuasa. Yang aku lakukan justru aku bilang, aku penuh kelimpahan, Tuhan memberkati aku. Ada berkat Abraham, Ishak, Yakub yang mengalir ke atas aku. Ada open heaven di dalam kehidupan aku. Aku mengalami adanya berkat awal musim, akhir musim untuk menabur dan menuai. Kata-kata berkat itu yang selalu ada di hidupku dan aku melihat gimana Tuhan membuka berkat satu persatu karena kita setia dengan perkataan kita. Amin. Nah, aku ada satu cuplikan yang aku mau share. Kita lihat di layar ya. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but
He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Sacrifice. Itu kata-kata terakhirnya. Makasih loh buat papa-papa yang udah selalu berkorban gitu buat anak-anaknya, yang sudah memberikan kehidupan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Ya aku tahu para ayah itu biasanya jarang berekspresi, jarang mengeluh, tapi selalu konsisten memberikan kasih sayang yang terbaik buat anak-anak dan keluarganya. Yuk mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat semua papa-papa di tempat ini. Nah Matius 7 ayat 9-11 berkata, yuk kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kalau anakmu meminta makanan, tidak mungkin kamu memberinya batu. Dan kalau dia minta ikan, tidak mungkin kamu memberinya ular berbisa. Nah kamu yang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Terlebih lagi Bapamu yang di surga, Dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Itulah nature dari seorang Bapa, Bapa yang selalu berkorban. Bapa di dunia aja ya, kita lihat video tadi. Memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan rela bohong gitu anaknya, maksudnya bohong ke anaknya bahwa dia itu nggak menderita gitu. Dia oke-oke aja senyum, tapi semua ayah itu pada dasarnya itu berkorban untuk keluarganya. Apalagi Bapa yang di surga. Yesus yang menjadi anaknya satu-satunya aja rela. Dia turunkan untuk dikorbankan untuk menyelamatkan kita semua. Apalagi kalau kita datang ke Tuhan dengan pergumulan-pergumulan doa kita. Tuhan itu kalau mau memulihkan keadaan itu seperti membalik telapak tangan. Dia menjawab doa kita itu semudah membalik telapak tangan. Tapi Bapa itu tahu kita sampai mana. Dia tahu kapan dia mau menjawab doa kita. Karena dia tahu kita udah siap atau belum. Jadi seringkali kita mungkin punya masalah, punya apa itu sebenarnya untuk buat kita itu makin dewasa. Amin. Oke, aku udah selesai. Sebagai penutup kita ulangi apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi tekanan. Pertama adalah jangan lari terlalu jauh ya.
lari ke Tuhan pastinya, that's the first resort. Setelah itu lari ke keluarga, lari ke gereja, lari ke iCare. Dan yang kedua, ketika berada di dalam tekanan, jangan lupa siapa kita ini, identitas kita. Jangan seperti orang dunia yang gak punya Tuhan. Kita ini masih punya Bapa di surga, masih ada harapan. Meskipun dokter vonis tidak ada harapan. Meskipun orang-orang bisa mendikte, menjudge hidup kita. Kamu mah udah gak ada harapan. Tapi jangan lupa masih ada Bapa di surga, masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.